Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan tafsir dari surat Abasa di ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العلي العظيم. Qutilal insanu, terlaknatlah seorang manusia. Di sini kata-kata al-insan ada alnya, yang berarti memang ada sosok yang benar yang dituju memangnya. Jadi ini memang ada orang yang benar-benar dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semua manusia, bukan setiap insan, bukan. Tapi ada satu insan, ada satu orang yang memang dia ini terlaknat karena kekufurannya. Bahasanya kutila dibunuh. Di sini ditafsiri lu'ina, maksudnya dilaknat. Al-kafiru, yaitu orang yang kafir. Jadi al-insan di sini adalah seorang insan yang kafir. Dalam riwayat sebuah tafsir, yang dimaksud al-insan ini adalah Utsbah bin Abi Lahab. Jadi sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Utsbah ini, kalau saya ingat ceritanya, beliau dulu itu adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suami dari Sayyidah Ruqayyah. Sebelum Sayyidah Ruqayyah ini menjadi istri Utsman bin Affan. Nah, singkat cerita, ketika Abu Lahab ini mendapat laknat dengan turun surat Al-Lahab karena kekurangan ajaran Abu Lahab terhadap Rasulullah, di saat awal-awal Rasulullah ini berdakwah secara jahar, mengajak manusia dan dengan terang-terangan. Awalnya kan dakwahnya sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut, dari antar kawan dekat. Kemudian ketika turun ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, ketika turun ayat itu, Rasulullah paham bahwa dakwah ini harus dilakukan secara terang-terangan, bukan hanya antar handai tolan sahabat saja, tapi seluruh manusia di zaman itu dan setelahnya wajib didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Soalnya Rasulullah ini adalah utusan untuk seluruh umat. Ya, beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun hanya untuk Bani Israel. Tapi kalau Rasulullah ini untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Ketika dakwah pertama menyeru manusia, Rasulullah ada di atas Jabal Abil Qubais, ya, Gunung Abil Qubais. Rasulullah mengatakan ayyuhan nasu, ya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Ya. Ya. Tabban ini kata-kata umpatan, maksudnya rusak. Ya. Kalau kita bahasakan di bahasa Indonesia mungkin brengsek lu, itu ya, orang Betawi, brengsek lu, hanya karena ini lo ngumpulin gue, lo ngumpulin kita itu. Ini bahasanya orang Betawi ya. Hanya karena ini kita lo panggil semua ya. Nah, itu. Jadi gara-gara perkataan seperti ini, dakwah perdana diumpat oleh pamannya Rasulullah sendiri. Allah murka. Ya. Murkanya tidak kepalang Allah itu pada saat itu. Jadi memang sebenarnya umpatan itu ya tidak begitu menyakitkan, seperti dipukuli atau apa, seperti memukul. Tapi kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Allah itu menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan kepadanya. Menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kepadanya. Dan menyembunyikan wali-walinya di antara para hambanya. Jadi maksudnya seperti ini, maksiat mana yang membuat Allah itu murka, itu nggak ada yang tahu. Nah, padahal hanya mengumpat gitu saja, tapi Allah langsung menurunkan laknat, langsung menyegel hati dari Abi Lahab, selamanya Abi Lahab ini tidak akan beriman. Nah setelah Abi Lahab ini disegel hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dipastikan masuk neraka. Abi Lahab bilang pada anaknya yang bernama Utsbah, kalau kau tidak menceraikan anak Muhammad, bukan anakku kau, durhaka kau kepadaku. Akhirnya dicerai. Dicerai dan Utbah ini sangat mengkufuri ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mantan menantu, perlawanannya dan kekufurannya, terus kekurang ajarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat keterlaluan. Sampai Rasulullah berdoa, mendoakan buruknya. Semoga dia nanti dikuasai oleh makhluk Allah yang sangat ganas. Akhirnya matinya itu memang terbunuh. Jadi ayat ini memang artinya di akhirat dilaknat dan memang di dunia memang terbunuh. Terbunuhnya di padang pasir. Pada waktu itu diterkam singa. Kena singa padang pasir, ya. Dimakan singa padang pasir. Gara-gara kekurang ajarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Utsbah ya. Kalau adiknya itu selama bapaknya masih ada, selama belum terjadi Fathu Makkah, dalam sebuah riwayat adiknya ini masih kufur. Tapi ketika Fathu Makkah, adik-adiknya Utsbah ini, Utaibah, kemudian adik perempuannya itu semuanya masuk Islam. Tapi walaupun seperti itu, walaupun kelakuan dari
keluarga Rasulullah seperti itu ya, kita tidak boleh membenci orangnya, tapi membenci kelakuannya. Pernah ada sahabat sangat benci kepada Abu Lahab, mengingat kejahatannya kepada Rasulullah. Setiap sholat itu yang dibaca itu pasti Al-Lahab. Al-Lahab yang dibaca. Sampai makmumnya itu sampai bertanya-tanya, apa enggak hafal surat lain toh? Tiap sholat itu Al-Lahab melulu ya. Akhirnya apa? Dilaporkan kepada Rasulullah. Kenapa kau selalu baca Al-Lahab? Apa enggak ada surat yang lain? Saya benci Abu Lahab, katanya. Jawaban dari sahabat ini. Terus apa kata Rasulullah? Bukankah dia paman saya? Nah, setelah itu langsung ya. Dan raut wajah dari Rasulullah itu menunjukkan sikap tidak suka. Walaupun musuh tapi masih keluarga. Rasulullah itu nggak rela lah. Nggak rela keluarganya dijadikan bahan caci makian, itu nggak rela. Walaupun kafir. Jadi yang sudah ya sudah gitu loh. Maksudnya. Terus apa gunanya mencaci melaknati orang kafir, itu apa gunanya? Itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Orang yang sudah mati kafir, ya sudah biarkan. Urusan dia di dunia sudah selesai. Nah, kita tidak perlu melaknat. Walaupun iblis pun kita laknat itu tidak ada gunanya sebenarnya. Kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita mendoakan supaya umat Islam mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan berguna ya. Semoga hidayah turun di kampung ini untuk para orang yang beriman. Semoga maghfirah Allah untuk seluruh muslimin yang ada di kampung ini. Nah, ini kan mendapat pahala. Tapi kalau doanya isinya laknatan kepada orang kafir yang sudah mati seperti Abu Lahab, itu kan nggak ada gunanya gitu. Ma akfaroh ayyu syai'in akfarohu, ayyu syai'in akfaroh, heran aku ya, apa yang menjadikan dia ini kafir. Wa huwa ta'ajjubun min ifradihi fil kufron wa ta'ajjubu bin nisbatil makhluqin ya. Wal makna i'jabu min kufril insan bi jami'i ma dzakarnahu ba'da hadza. Tapi takjub atau heran ya, ini dinisbatkan kepada manusia, dinisbatkan kepada makhluk, bukan Allah yang heran. Kalau Allah itu nggak perlu heran ya. Karena Allah Maha Tahu dan Allah yang menciptakan semuanya. Ngapain diciptakan sendiri, diheran-herani sendiri ya? Ngapain ya? Nah, kita misalkan ya, ada orang mampu menciptakan teknologi, misalkan ya, teknologi yang mutakhir. Kemudian yang takjub kan pasti yang menikmati itu. Pasti orang lain. Kalau penciptanya sendiri nggak usah takjub ya, nggak usah heran ya. Nah, jadi kalau yang orang lain ketika melihat teknologinya dia, wah ini teknologi mutakhir, teknologi terbaru ini, bagus sekali. Nah, itu baru takjub. Jadi maksudnya yang disuruh heran itu sebenarnya kita. Heranlah kalian, ini maksudnya Allah ya. Heranlah kalian terhadap kekufuran satu insan ini. Dia ini kufurnya memang sangat keterlaluan itu ya. Ta'ajjubun min ifradihi fil kufron. Nah, itu. Karena kufurnya sangat keterlaluan, makanya kita itu harus heran. Kemudian min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa ya? Dari apa Allah menciptakannya? Itu. Nah, ini adalah kalimat
interrogatif atau kalimat pertanyaan ya. Hadza istifhamun taqrir, hadza istifhamu taqririn fi tahqir ya. Ai falyatafakkar al-insanu fi nafsihi min ayyi syai'in khalaqahu Allah tsumma bayyanallahu lahu. Istifham ini intinya itu adalah menetapkan. Jadi pertanyaan itu ya, dulu pernah saya singgung ya. Pertanyaan itu tidak semuanya mencari jawaban. Kadang pertanyaan itu sifatnya itu supaya diakui gitu. Nah, misalkan ya, bukankah kau muridku gitu. Nah, ini sebenarnya murid nggak usah jawab. Nah, tapi supaya murid ini dalam hati itu memang takrir, mengakui gitu loh. Membuat dia itu tertunduk mengaku itu. Terus ada istifham itu yang sifatnya tangkiri. Istifham tangkiri itu artinya ingkar. Ya. Pertanyaan ini disebutkan bukan untuk mencari jawaban tapi ingkar. Ya. Misalkan ada orang masuk ke dalam masjid, sandalnya dipakai. Kenapa kau pakai sandalmu masuk masjid? Nah, ini kan tujuannya kita tidak mencari alasan dia. Tapi kita itu nggak suka dengan perbuatannya kan gitu. Itu namanya istifham tangkiri ya. Terus istifham atau pertanyaan yang sifatnya memang mencari jawaban ya banyaklah contohnya ya. Di sini istifhamnya itu takrir. Artinya seperti ini tafsirnya itu. Ya mbok yo mikir ngono loh maksudnya. Seharusnya dia itu mikir. Insan yang sangat kufur itu seharusnya dia mikir dalam dirinya sendiri. Dia itu diciptakan dari apa? Nah, ini artinya sebenarnya tahkir. Tahkir itu supaya dia itu merasa hina gitu loh. Karena setelah itu Allah terangkan, kemudian Allah bersabda min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfah, Allah menciptakannya dari nutfah atau air mani yang hina ya. Air mani manusia walaupun nantinya jadinya ganteng atau cantik ya, tapi sama sekali tidak berharga. Bisa dibuktikan kalau ada orang jualan, ada orang membawa satu keranjang telur ayam, telur. Wah, apa ini Pak? Bakal ayam alias telur ayam. Nah, kok masih hangat? Iya, ini baru saja saya ambil ketika ayamnya ini mengeluarkan telurnya. Ketika ayam bertelur langsung tak ambil, makanya ini hangat ini telurnya. Silakan. 1 kilo berapa? Pasti ada harganya. Tapi kalau ada orang jualan nutfah, apa itu kok seperti air santan ya? Bakal manusia. Lo kok banyak 1 gelas? Ya ini orang 15. Misalkan. Ya nggak ada yang butuh ya. Dibuang-buang malah seperti itu ya nutfah, walaupun itu bakal dari makhluk yang mulia itu. Manusia kan mulia sebenarnya, tapi penciptaannya dari barang yang hina gitu. Khalaqahu, Allah menciptakannya. Faman kana asluhu mithla hadzal syai'il haqir
Fattakabburu la yakunu laiqan bihi. Nah, pesan tersirat dari ayat ini seakan-akan kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, apa sih yang membuat kamu itu kafir itu? Kamu ini tercipta dari apa? Dari nutfah kan? Kamu tercipta dari air yang hina. Nah, pesan yang tersirat, wong dari air yang hina kok sombongnya amit-amit. Nah itu ya. Jadi seharusnya dia itu ketika sudah berpikir ya, nah, kemudian dia ini sudah menyadari bahwa aslinya dia adalah sesuatu yang sangat hina ya, maka takabur itu nggak cocok baginya. Takabur itu untuk sesuatu yang super ya, yang tidak ada yang menciptakan, kemudian yang maha sakarepe dhewe ya, maha kuasa ya, sekehendak sendiri, tidak terkalahkan. Nah, ya, alias yang takabur itu hanya Allah yang boleh. Hanya Allah yang boleh untuk takabur, yang lain nggak boleh. Al-kibriya uridai kata Allah ya. Nah, jadi kesombongan itu adalah seperti serban yang saya buat sebagai selendang. Kalau manusia itu seperti itu ya. Jadi selendangnya Gusti Allah itu adalah kesombongan. Ini barang, ini sifat milik Allah, dilarang dimiliki oleh makhluk. Hanya Allah yang boleh untuk sombong. Kapan Allah sombong? Ya, ketika manusia sudah mati semuanya, alam semesta dihancurkan, maka disitulah Allah menyombongkan diri. Siapa sekarang yang sok kuasa? Semuanya binasa. Tinggal saya. Nah, itu. Jadi semua makhluk, baik makhluk yang maha kokoh seperti gunung, langit dan lain sebagainya, semuanya rata, semuanya hancur ya. Semuanya runtuh, langit 7 lapis itu semuanya runtuh, hancur berkeping-keping ya. Nah, maka Allah pada waktu itu langsung ya mengatakan, siapa yang sekarang ini paling berkuasa, siapa yang abadi selain aku. Nah, semuanya kan butuh saya. Nah itu ya. Faqaddarah. Kemudian Allah mentakdirkan baginya. Kalau qaddarah itu kita maknani asli seperti itu ya. Tapi kalau dalam tafsirannya fahayya'ahu lima yasluhu lahu wa yaliqu bihi minal a'dha'i. Maka Allah mempersiapkan baginya ya sesuatu yang cocok ya, yaitu dari beberapa anggota tubuh ya. Nah, pertama kan dari nutfah, kemudian setelah nutfah berubah menjadi alaqah. Artinya adalah segumpal daging yang menggantung di rahim seperti lintah, alaqah itu. Dari alaqah menjadi mudghah. Nah, mudghah ini sudah berubah menjadi daging, dan dari situ kemudian lambat laun muncul tangan, muncul kaki, muncul mata, mulut, hidung dan lain sebagainya. Bukankah Allah semuanya ya, yang menggambar ya, yang mempersiapkan keperluannya untuk hidup di dunia ini? Kenapa kok sangat kufur ya? Kenapa kok tidak mau mendengarkan kebenaran yang datang dari Rasul terakhir ya? Kenapa ingkar? Kenapa tetap mempertahankan penyembahan berhala? Sementara berhala tidak memberi apapun
tidak memberi suatu manfaat apapun, ya. Sedikit aja nggak ada. Bahkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu ketika ditanya apakah berhala ini menciptakan kamu, ya mereka ya sebenarnya orang pandai. Kamu kalau tanya seperti itu goblok. Ini berhala yang buat saya. Saya yang buat. Kenapa berhala ini menciptakan saya? Kan nggak mungkin. Loh, kenapa disembah? Ya ini sebagai sekutu Allah. Saya menyembah ini sama dengan menyembah Allah. Gitu katanya orang kafir. Tsummas sabila yassarah, ya. Au faqaddarahu atwara nutfatan thumma alaqatan ila antamma khalquhu, ya. Atau tafsiran kedua, maka Allah itu mentakdirkan penciptaannya ini secara bertahap. Pertama dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian penciptaan yang sempurna. Tsummas sabila yassarah. Kemudian jalannya Allah permudah baginya. Ai tsumma sahhalallahu khurujahu min batni ummihi. Kemudian Allah ini memudahkan keluarnya dia dari perut ibunya. Ya, jadi keluar dari perut ibu sebelum zaman sesar. Nah, itu kalau kita lihat itu kita itu sama sekali nggak tega, ya. Nggak tega betul kita melihat ibu yang mau melahirkan anak itu. Oh, kok bisa kepala yang begitu besar, ya. Kalau bayi itu normal lahirnya itu sekitar 2 kilo 9 on atau 3 kilo. Itu kan kepalanya kan sudah besar itu. Apalagi anak laki-laki saya itu 3,5. Ada yang 3,5, ada yang 3,8 mendekati 4 kilo, ya. Oh, itu kok bisa keluar dari jalur yang sempit yang seperti itu, ya. Terus di sini penggambaran dari Allah mempermudah, ya. Wa kana ra'sul mauludi fi batni ummihi min fawqin wa rijlahu min tahtin, ya. Dan ketika kepala bayi yang mau dilahirkan itu ada di dalam perut ibunya itu, kepalanya itu ada di atas, kemudian kedua kakinya ada di bawah. Nah, jadi di jalan yang bawah itu kedua kakinya, ya. Nah, di bawah di bawah perut. Fa idza jaa waqtul khuruji inqalaba fa khuruju hayyan min dzalikal manfadhi ad-dayyiqi min a'jabil ajaib. Kemudian ketika waktunya keluar bisa terbalik. Kepalanya bisa di bawah, kemudian kakinya di atas. Ini bayi normal. Kalau nggak bisa terbalik namanya bayi sungsang. Waduh, kalau sungsang ini ruwet sudah, ya. Urusannya bisa membahayakan janin dan ibunya. Kalau nggak keluar-keluar nanti air ketuban masuk mulut, bisa keracunan bayinya, bisa mati, ibunya juga bisa mati. Mati kebebeng, orang Jawa bilang kebebeng gitu, ya. Gara-gara bayi nggak keluar-keluar. Nah, untuk supaya cepat keluar, nah, dan anti resiko sesar kalau zaman sekarang. Dan bayi pada waktu proses keluar itu dan bisa hidup, ya. Bayi yang besar yang hampir 4 kilo, kadang-kadang ada yang 4 kilo juga, ya. Anak kawan itu 4 kilo, ya. Bisa keluar dari lubang yang sempit dalam keadaan hidup itu suatu keajaiban, ya. Keajaiban dari macam-macam keajaiban dunia, ya.
Keajaiban dunia itu sebenarnya nggak perlu jauh-jauh, ya. Nggak perlu ke Pulau Komodo, Menara Eiffel, ya. Menara Pisa yang condong, ya. Nggak perlu ke situ. Ya. Nah, jadi bayi yang lahir itu termasuk keajaiban dunia. Kalau dipikir-pikir ya, kok nggak kecekik gitu loh. Lubangnya sempit, keluar mudah. Dan aneh memang ya. Kenapa kok bisa keluar kepala yang besar, besarnya itu melebihi apa kalau ditaruh di mangkok itu ya, ya pentol kepala bayi itu. Kan ada bakso yang apa pentolnya sebesar mangkok itu kan ada itu. Entah di mana dulu ya ada yang promosi ya. Bakso ndas bayi. Dan memang seperti itu kok bisa keluar. Ternyata Allah permudah itu caranya setelah diteliti. Sebelum bayi itu kena udara, maka tekstur tubuhnya itu lunak. Tekstur tubuh itu lunak, kepalanya itu juga masih lunak. Begitu keluar terkena oksigen baru mengeras. Ini ajaib ini. Ajaib ini hanya apa? Ini hanya kita temukan pada ciptaan Allah ini ya. Kalau ciptaan manusia nggak bisa kayaknya gitu. Ya. Kalau manusia yang kerja nggak bisa. Ini kan semuanya fitrah dari Allah. Terus juga kalau kita pikir-pikir ya, ada hal lain yang memang ketika keluar itu lunak, tapi begitu ada di luar, mau keluar itu lunak, begitu ada di luar itu agak mengeras. Ya ketika kita BAB ya, kadang-kadang kan BAB kotoran itu keluar berapa besarnya. Ada yang sampai hampir satu pergelangan gini. Lo kok bisa keluar? Kaca lubangnya itu kecil. Ya itu memang sebelum terkena udara memang apa lunak ketika ada di dalam perutnya. Begitu keluar terkena udara akhirnya menjadi mengeras. Nah itu. Terus ada lagi au thumma bayyana tariqal khairi wasyarri allati tata'allaqu bid-dunya wallati tata'allaqu bid-din. Atau ada tafsiran kedua, kemudian Allah menjelaskan baginya jalan kebaikan dan jalan keburukan yang berhubungan dengan dunia dan juga berhubungan dengan agama. Jadi setelah dia itu menjadi manusia, nanti Allah itu akan memberinya jalan. Jalan kebaikan dengan jalan keburukan. Dia pasti tahu itu. Jalan kebaikan dan jalan keburukan itu pasti tahu. Orang bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan itu kan dengan hatinya. Kalau ada sesuatu itu yang buruk, dia mengerjakannya, pasti dia itu nggak enak hatinya. Nggak legowo. Kadang takut ketahuan orang. Atau kalau sudah memang apa dilakukan di depan orang, itu dia risih. Nah, itu pasti sesuatu yang nggak baik. Ya. Sesuatu yang nggak baik itu pasti dia merasa bersalah ketika melakukan. Memang pernah ada satu riwayat hadis ya, untuk membedakan kebaikan dengan keburukan itu apa istafti qalbak, mintalah fatwa hatimu karena hati nggak bisa bohong. Ini ada sesuatu yang baik atau buruk itu hati pasti tahu. Makanya kalau kebaikan itu pasti ya, istilahnya kan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya dikenal. Hati itu mengenal kalau ini baik. Sesuatu yang tidak baik itu pasti dikatakan mungkar. Mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal. Nah, itu hati itu nggak kenal. Ini kok kayaknya mau dilakukan nggak enak.
pasti ada perasaan yang enggak srek gitu dalam hati. Itu kalau sesuatu yang tidak baik. Dan memang manusia ketika dia itu diciptakan, dia ini diberi dua jalan, suruh milih jalan kebaikan dalam urusan agama atau memilih kebalikannya dalam urusan keyakinan akidah, dia memilih ikut agama atau memilih tidak ikut agama. Ini diberi jalur. Dan nanti takdirnya itu ada. Kalau dia memilih kebaikan, maka takdirnya nanti ada di, dan istiqomah ya, takdirnya nanti pasti ada di surga. Kalau dia memilih keburukan, ya takdirnya ya transit di neraka kalau dia mati masih muslim. Ya. Mati masih dalam keadaan beriman. Kalau dia mati tidak beriman, ya sudah. Maka itu menjadi tempat pulang selama-lamanya, neraka itu. Dan pilihan manusia ini murni dari dirinya sendiri. Jadi manusia itu tidak dipaksa untuk memilih. Jadi ketika ada orang mati dalam keadaan tidak beriman, terus dia protes, bukankah engkau ya Allah yang menjadikan aku mati tidak beriman kepadamu? Kenapa sekarang kau siksa aku? Ya. Nah itu kan Allah memberi dia jalan, kemudian dia milih yang mana. Kalau dia hatinya itu condong kepada keburukan, Allah itu sudah tahu, maka ditakdir dia buruk gitu. Jadi ini hati-hati ya. Kaum Qadariyah dengan Jabariyah ini di sini banyak yang terpeleset. Kalau yang Jabariyah semua perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah. Semuanya atas kehendak dirinya. Tapi kalau Qadariyah mengatakan kebaikan keburukan itu semuanya takdir, semuanya Allah yang mengerjakan. Jadi semua manusia tidak ada yang masuk neraka. Kalau katanya orang Qadariyah seperti itu. Nah ini sebenarnya seperti ini ibaratnya itu. Misalkan nanti ada hidangan ya. Kemudian hidangan itu diletakkan di depan kalian, tidak ada yang maksa. Hanya dihimbau saja. Kalau haus silakan minum. Atau silakan cicipi nih kue. Nah itu kopinya. Terus kita minum. Itu kan ya berarti dari kehendak hati kita sendiri. Makanya Allah takdir kita langsung mengangkat tangan, kemudian mengulurkan tangan, lalu meminum kopi. Gitu. Nah kan modelnya seperti itu. Kalau dia tidak minum, misalnya hatinya nggak mau, ya kan nggak ada yang maksa. Nah itu. Nggak ada yang maksa. Nah ini manusia itu yaitu dalam ikhtiarnya, manusia itu dalam pilihannya. Ketika dia milih kebaikan, maka Allah akan takdirkan dia untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau manusia itu memilih keburukan, maka Allah akan jerumuskan dalam keburukan. Ini dalam masalah agama. Dalam masalah dunia ya gitu, mencari rizki dari yang halal atau yang haram, nanti ujung-ujungnya sama hasilnya, sama-sama kaya misalkan ya. Kalau dia kerja dengan jalan yang baik, dia kayanya ya segitu, omsetnya segitu. Dia kerja dengan kerja yang tidak baik, yang ilegal, maka ya hasilnya seperti itu. Ini masalah jalan kebaikan dan keburukan yang diberikan oleh Allah ya. Tsumma amatahu, kemudian Allah mematikannya. Ba'da dzalika, Allah membuatnya mati dengan mencabut nyawanya. Yang nyabut bukan Allah sendiri, tapi malaikat Israel yang disuruh untuk mencabut.
malaikat Israel ini kalau mau mencabut orang yang beriman itu pasti dandannya baik. Ya. Terus kalau ada orang yang dicabut, dia ini berdandan dengan dandanan yang buruk, misalkan baju hitam, kemudian kelihatan serem. Nah itu berarti yang mau dicabut itu memang ada tanda kutip itu orangnya. Kenapa dia ini? Ada tetangga dulu ya. 40 hari menjelang mati. Dia tuh kalau tidur pasti di ruang tamu. Menjelang kematian. Nah terus sepupunya ini tanya, Mas, kok tidurnya di sini terus? Kenapa nggak di kamar? Takut saya. Takut kenapa? Ada bayangan hitam. Ada bayangan hitam. Nah, jadi ada orang yang pakai baju bayangannya hitam itu. Saya itu melihatnya. Nah, ini orangnya berarti ya, tanda kutip ya. Mungkin amalnya kurang, mungkin dosanya masih banyak. Ya, dia ini belum istighfar. Tapi kalau malaikat Israilnya datang dengan bentuk manusia yang bentuk makhluk yang menyenangkan, nah, berarti orangnya memang istimewa ya. Seperti ketika Rasulullah mau wafat, itu kan malaikat Israel datang jadi manusia, datang lalu mencabut mencabut nyawanya ya. Kelihatan banyak orang tahu itu. Saya cabut sekarang Rasulullah. Ada pilihan ya Rasulullah. Apakah kau mau mati sekarang atau masih nggak mau mati? Terserah Anda. Kata malaikat Israel ya. Ya, maka ya sudah, aku sudah rindu bertemu Allah. Maka dicabut pada waktu itu nyawa dari Rasulullah ya. Ruh Rasulullah dicabut. Yang nyabut ya malaikat Israel yang berdandan seperti manusia. Tapi ya gitu, perawakannya ya bagus ya. Tapi kalau sudah hitam legam kayak gitu ya berarti ya orangnya yang nggak istimewa ya. Fa'aqobaroh, kemudian Allah menjadikannya orang yang ada di dalam kubur ya. Yuwaro fihi takrimatan lahu, dia dikuburkan, ditimbun dengan tanah di dalam kuburan ini untuk memuliakannya. Jadi orang dikubur itu sebenarnya dimuliakan ya. Kalau ada orang mati tidak dikubur, itu kan hina. Dibiarkan busuk di pinggir jalan misalkan ya. Kemudian datang anjing, datang anjing hutan, kemudian hewan-hewan pemangsa itu badannya dicabik-cabik, ya kan sangat hina, sangat tidak terhormat itu. Jadi dikubur itu memang sifatnya adalah memuliakan orang yang mati. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Kalla. Setelah dijelaskan oleh Allah semuanya ya. Ini belum dibaca ya. Tsumma idza syaa, kemudian ketika Allah itu berkehendak, ansyarahu, maka Allah akan membangkitkannya dari kubur. Ai ba'atsahu minal qabri, dan nanti pada waktunya maka akan dibangkitkan dari kuburan. Dibangkitkan dari kubur ini nanti bangkit di tanah yang rata, nggak ada tanah nggak ada tanah yang tinggi, nggak ada tanah yang rendah, semuanya rata gitu. Setelah para malaikat, manusia yang bangun duluan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok ketika di hari kebangkitan ya. Kalla, makanya jangan sombong. Ini kalla itu laila tatakabar ya. Jadi ketika semuanya sudah diterangkan oleh Allah,
penciptaan dia ini awalnya dari nutfah. Ini jelas anak cucu Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam tidak dari nutfah, tapi dari tin, ya, dari tanah itu. Kalau ini dari nutfah itu pasti selain Nabi Adam. Semuanya dari nutfah memang. Kemudian diciptakan anggota badannya, lalu dipermudahkan keluarnya dari perut ibu dalam keadaan hidup, lalu dijadikan mati dan dikuburkan, kemudian semau Allah nanti dibangkitkan. Nah, kalau sudah begitu ya dia sebenarnya ini nggak bisa apa-apa. Ini jangan sombong ya. Wahai Utbah, jangan sombong lu, nah, gitu ya. Lo nyiptakan diri sendiri aja nggak bisa. Kita ini kan nggak boleh protes. Kita diciptakan dengan fisik orang Asia, hidung tidak terlalu mancung, ya. Hidung sedang, kemudian kulit tidak putih. Nah, kalau kita itu andaikan ya, dalam perut ibu disuruh request, ya pasti kita request bentuk fisik yang terbaik kan gitu. Tapi kenapa dilahirkan seperti ini? Ya sudah, itu sudah takdir dari Allah kan gitu. Nah, jadi manusia diciptakan dengan fisik yang seperti yang dia punya, itu semuanya sudah Allah yang menentukan. Itu ujian buat dia. Kalau fisiknya bagus, ujian syukurnya seperti apa? Kalau badannya ini fisiknya tidak bagus, ya ujian kesabarannya sampai seberapa gitu. Nah, dia menciptakan dirinya sendiri aja nggak bisa. Oh, dia lahir kulit hitam. Kalau duduk di kursi ini hanya kelihatan giginya dan matanya, misalkan. Ya. Kemudian keluar dari perut ibu itu sudah dibantu oleh Allah, ya. Diberi anggota tubuh keluar dari perut ibu dari jalan yang sempit, dipermudah keluarnya. Kemudian ketika dia ini dimatikan, ya, lalu dikuburkan, kemudian Allah bangkitkan lagi. Dia kan manusia, makhluk yang lemah. Nah, makhluk yang apa kata penciptanya kan gitu. Kenapa kok sangat kufur? Kenapa sombong sekali? Apa yang disombongkan sebenarnya? Oh, dia nggak bisa apa-apa. Andaikan dia bisa beramal baik misalkan. Kita ini andaikan menjadi orang soleh. Semuanya ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Awalnya kan iman ini pemberian cuma-cuma. Kita lahir dari perut ibu yang beriman. Coba kita kalau lahir dari ras Israel, tentu jadi Zionis, jadi orang jahat kita ya. Nah ini alhasil kesombongan itu sangat tidak pantas dilakukan oleh manusia. Kalau dia sombong dan keterlaluan, ya, nantinya dia mendapatkan laknat di dunia ya, dan di akhirat. Siapa yang paling orang yang sombong pertama kali? Ya iblis itu, ya, aba wastakbara, ya. Dia sombong, merasa bahan penciptaannya paling bagus, lebih bagus daripada Nabi Adam, maka disuruh sujud nggak mau, disuruh hormat kepada Nabi Adam nggak mau. Falyanzurul insanu ila ta'amih. Kita cukupkan sekian. Mohon maaf perjumpaan kita singkat dikarenakan kesehatan yang masih belum pulih 100% ya. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita bisa sehat walafiat ya, bisa maksimal dalam ngaji. Dan apa yang kita dapat bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.